Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi kita untuk bersama-sama berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Engkau begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Keselamatan Tuhan sudah Engkau berikan. Kembali malam hari ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Memang ada masalah, memang ada persoalan pergumulan, memang ada sakit penyakit, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu terulur, yang selalu menyertai di dalam hidup kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami boleh bertahan sampai malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyembah Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, persoalan, doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang menolong kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Pemilik, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami percaya pasti ada pertolongan, pasti ada kesembuhan, pasti ada sukacita. Dan Tuhan sudah memberikan, menyiapkan semua yang terbaik untuk kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau melihat kesungguhan hati kami di dalam kami menyembah, di dalam kami berdoa. Dan biarlah kami boleh mengalami lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan melalui doa malam kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu. Haleluya. Ya lama ya sanarama. Haleluya. Ya lama ya sanarama. Syukur bagimu, syukur bagimu, Yesus Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Syaralabata karalamaya sikarabata syandaralabarabata syaralabarabarabarabaya se. Sebab kami malam hari ini memiliki satu kerinduan untuk menyembah Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya, karena betapa kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Buka kedua tanganmu Bapak Ibu, naikkan ucapan syukurmu malam hari ini. Sebab Dia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Tenangkan, teduhkan hati kami. Kami mau fokus, kami mau menyembah kepada Tuhan. Syarabata karala barabata shikarala barabata syarala barabata karala barabaya.
dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Mari malam hari ini Engkau yang merindukan lawatan-Mu, Engkau yang merindukan mujizat Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kau yang ada di rumah katakan, Yesus, Kau segalanya. Sama-sama katakan, bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, bagiku, Tuhan
di mana Kau berada malam hari. Izinkan tangannya yang berlubang paku menghapus setiap tetes air mata, memberikan kepadamu kelegaan, menjamah dan menyembuhkan tubuhmu yang sakit, memberikan penghiburan saat Kau ditinggalkan oleh orang yang Kau sayang. Biarlah Dia sendiri yang memberikan satu harapan yang baru, membangkitkan semangatmu kembali menyala-nyala di hadapan Tuhan. Syarabata karala barabata shikara maya sanda. Sebab kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan dekat. Dia melihat setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan malam hari ini Dia tidak hanya melihat, tetapi Dia mengulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya. Mari malam hari ini kuatkan, teguhkan hatimu, percayai bahwa Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Masih ada harapan, masih ada pertolongan bagi kau dan saya. Ya ramata syada ramata karala barabata shikarala barabata karala. Kami perlu Tuhan di dalam hidup. Kami perlu pertolongan Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kami panggil namamu Yesus, penolongku. Dan biarlah setiap hati mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Dia sedang rindu untuk memeluk engkau saat kau mengalami ketakutan. Dia mengulurkan tangannya untuk membangkitkan engkau kembali, memberikan kekuatan yang baru. Syarala barabata shikarala barabata syarala barabata karala. Engkau satu-satunya kekuatan di dalam hidup
Dia melihat pergumulan yang sedang kita hadapi. Ku tak dibiarkan sendiri. Biar musik mengalir dengan lembut. Malam hari ini Bapak Ibu, mungkin kau sedang ada dalam masalah, persoalan, pergumulan yang berat. Dan kau sedang mengalami jalan buntu. Tidak ada seorang pun yang mau menolong. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kehidupanmu. Malam hari ini jangan menyerah, jangan lemah. Sebab ada satu pribadi yang selalu ada, yang selalu melihat dan memperhatikan kehidupan. Mungkin hari ini kau sedang menghadapi pintu yang sedang tertutup. Tetapi percayalah, ketika engkau tidak menyerah dengan kehidupan, engkau tidak give up dengan semua yang sedang terjadi, engkau mulai bangkit, kau mulai berseru, kau mulai berdoa, Yesus tolonglah aku. Saya percaya di sanalah segera tangannya terulur. Sebab Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Pintu yang tertutup jangan terus-menerus ditangisi. Sebab Tuhan sudah memberikan jalan yang baru. Satu solusi di dalam permasalahan kehidupan. Dan percayalah, satu terobosan yang baru Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu malam hari ini. Mari tetap mempercayai janji Tuhan, bahwa sekali-kali Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan percayalah, apapun yang terjadi, Dialah sumber jawaban kita. Yesus satu-satunya pertolongan kita. Dan biarlah malam hari ini kau tenangkan, teduhkan hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan nyatakan segala permasalahanmu kepada Dia. Dan percayalah, di dalam tinggal Dia terletak kekuatan bangkit kembali. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kau cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggalkan
dibiarkan. Kami bukan anak-anak yang ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi Engkau sendiri yang akan menemani kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, dan Tuhan membukakan jalan yang baru buat setiap kami. Berbicaralah kepada kami malam hari ini Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah persoalan, kami tidak kehilangan pegangan, tetapi kami percaya tuntunan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu dan berkat urapan-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya malam hari ini ada berkat yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita yang sungguh-sungguh dan menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan ini berkata ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena yang pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus. Pada waktu itu Yesus sudah disalibkan, dikuburkan, dan pada hari itulah hari ketiga di mana Yesus bangkit. Ya. Maria berlari-lari kepada para murid-murid dan berkata kepada yang lain-lainnya, dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Ya. Mereka semua murid-murid sudah tahu dan mengerti bagaimana guru mereka, Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Hari itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka karena mereka tahu bahwa Yesus atau guru mereka sudah mati di atas kayu salib, ya. Tetapi hari itu Maria Magdalena berlari-lari dan dengan wajah yang penuh sukacita dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Mungkin di dalam benak pikiran mereka, ya, berpikir terlalu berat ini masalah dari Maria Magdalena, sehingga mulai perkataannya mulai ngelantur, ya, mulai tidak terarah. Kita akan belajar bersama-sama sesungguhnya siapa sih Maria Magdalena ini. Ya, kita akan melihat, kita akan memperhatikan, mempelajari sesungguhnya siapa Maria Magdalena ini. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-2. Saya baca mulai ayat yang pertama terlebih dahulu. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, lihat ini pelayanan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak pilih dari kota ke kota saja supaya lebih cepat terkenal, ya. Tetapi firman Tuhan ini mencatat dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan dia tidak pergi sendirian, tetapi ada murid-murid Yesus yang menyertai dengan dia. Ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat yang ketiga,
Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya. Ayat yang kedua di situ jelas dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah orang atau wanita yang sudah disembuhkan oleh Yesus, yang dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Ya, dia mengalami pertolongan Tuhan, dia sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan kebaikan Tuhan yang sudah dia terima. Ya. Hari ini bagaimana dengan kita? Kita sudah menerima banyak sekali pertolongan Tuhan. Kita sudah menerima banyak sekali kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Ya. Kita akan lihat, kita akan belajar bagaimana hidup dari Maria Magdalena ini sudah jadi berkat. Seringkali di dalam kehidupan ini kita mungkin bertanya, bagaimana aku mungkin bisa jadi berkat, Bu? Aku tidak bisa ngomong, ya. Aku tidak bisa bercerita, aku nggak bisa berdiri di mimbar, aku tidak bisa berkhotbah, atau nggak bisa mengambil bagian dari pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi mari malam hari ini kita akan melihat bagaimana cara Maria Magdalena jadi berkat di dalam kehidupannya. Ya. Setelah dia dibebaskan dari 7 roh jahat, harusnya kehidupannya tidak memiliki masa depan, karena akan terus-menerus mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Tidak ada lagi masa depan, ya. Tidak bisa lagi berpakaian dengan rapi mungkin, tidak bisa lagi punya sahabat, punya teman, mungkin tidak diterima di tengah-tengah keluarga. Dengan kata lain, Maria Magdalena ini sedang mengalami keterikatan, ya, dibelenggu oleh 7 roh jahat, tidak mungkin lagi disembuhkan. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Yesus, Yesus membuat hidupnya dibebaskan, menjadi orang merdeka, dikembalikan lagi statusnya sebagai anak, sebagai orang yang normal, ya, bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian apa yang dia lakukan untuk Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga dari Lukas pasal yang 8 tadi, ya, inilah cara dia untuk menjadi berkat atau cara dia melayani Tuhan. Ayat yang ketiga, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya. Maria Magdalena mungkin tidak bisa ngomong, mungkin tidak bisa ambil bagian dalam pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia menjadi berkat dengan melayani Tuhan dengan hartanya. Berapa banyak, ya, hari-hari ini kita sudah tidak bisa melayani seperti dulu, ya. Mungkin kita tidak punya harta yang banyak, tetapi kita cuma diam saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan dan kekurangan kita. Tetapi kita mau melihat, kita mau belajar. Maria Magdalena sudah mengalami kebaikan Tuhan dan dia tidak mau tinggal diam. Dia ingin melayani Tuhan, dia ingin turut ambil bagian dalam pelayanan Yesus yang pada waktu itu. Yesus pergi ke kota-kota bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Butuh dana yang banyak, ya, buat Yesus dan murid-muridnya. Oleh sebab itu dia lakukan melayani rombongan dari Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka, ya. Ternyata Maria Magdalena diberkati Tuhan dengan hidup yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu dia ambil bagian untuk melayani dengan hartanya. Bapak Ibu, seringkali kita berkata, percuma melayani dengan harta, dengan uang kita. Kita tidak tahu bagaimana dipergunakan, apakah dipergunakan sebaik-baiknya atau kita tidak tahu dipakai untuk apa, ya. Bukan jadi bagian kita. Yang terpenting di
Di dalam kehidupan ini kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita rindu untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita, sekecil apapun yang kita berikan, persembahkan untuk Tuhan, semuanya itu Tuhan tidak mau hutang, pasti ada upahnya. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-41 sampai 42. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Garis bawahi kata menyambut, cuman menyambut, ya. Kita memberikan satu pelayanan yang baik, ya. Menyambut dengan hangat, ya. Memberikan pelayanan yang terbaik. Ayat yang ke-42 lebih dalam lagi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu jangan berpikir engkau tidak bisa melakukan apa saja. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kalaupun kita hanya mampu memberikan air secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, ya, mungkin hamba Tuhan itu tidak terkenal, tetapi dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Kau hanya bisa berikan air putih. Firman Tuhan berkata, ia tidak akan kehilangan upahnya. Mari malam hari ini kita semuanya bergerak. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau turut ambil bagian karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani atau memberkati kita. Ya, seperti Maria Magdalena ini sudah dibebaskan dari 7 roh jahat terlebih dahulu. Oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Tuhan ini dia melayani Tuhan dengan hartanya. Saya rindu setiap kita malam hari ini semuanya bergerak. Kita ambil bagian dalam posisi kita masing-masing. Mungkin kau tidak dianugerahi harta yang banyak, sedikit tetapi itu cukup. Engkau mungkin bisa berbagi. Mungkin itu dengan tetanggamu, mungkin dengan saudaramu, familimu, teman, rekan sekerjamu, teman sekantormu, siapa saja yang perlu pertolongan Tuhan. Secangkir air sejuk pun engkau akan mendapatkan upah. Tetapi malam hari ini biarlah kita melayani, kita ambil bagian bukan supaya kita mendapatkan upah, karena sesungguhnya upah itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kita melakukannya karena kita rindu untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin. Kita buka satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita tahu memberikan, melayani dengan pemberian, ya, kita bukan hanya bisa mencukupi kebutuhan dari orang-orang itu, tetapi ya, ayat firman Tuhan ini berkata juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi senternya adalah kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Saudara berbagi dengan yang lain, dan ketika orang lain menerima pemberian atau berkat yang saudara berikan, semuanya itu dinaikkan, melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah.
Mari Bapak Ibu malam hari ini jangan diam. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Sekecil apapun, lakukan. Supaya bukan hanya mencukupi keperluan mereka, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Yang kedua, Maria Magdalena ini bukan hanya sekedar melayani Tuhan dengan hartanya, tetapi dari dia dibebaskan, dia mengalami kebaikan Tuhan itu membuat dia menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Pada waktu peristiwa Yesus sedang disalibkan, murid-murid sudah lari, tidak mau lagi dekat-dekat dengan Tuhan. Tetapi Maria Magdalena ini beda dengan yang lain. Pribadinya benar-benar karakter yang setia kepada Tuhan. Di dalam peristiwa salib dia tidak pergi, dia tetap tinggal berada di dekat salib Yesus. Yohanes 19 ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Seorang perempuan yang luar biasa tangguh. Dibanding dengan yang lain, dia tetap ada. Bukan hanya sekedar ketika hidupnya dibebaskan, bukan hanya ketika dia melihat mujizat, dia ada dekat dengan Yesus. Tetapi saat Yesus mengalami penderitaan, disesat, dianiaya, dipaku di atas kayu salib, dia tidak beranjak dari tempatnya. Dia berada dekat salib Yesus. Itulah kerinduan hati kita malam hari ini. Seperti Maria. Penderitaan, kesukaran, pergumulan. Jangan sampai semua ini membuat kita jauh dari Tuhan. Maria mau tetap berada di dekat salib. Di dalam Markus pasal yang ke-15. Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-40. Markus 15 ayat yang ke-40, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada di dalam pelayanan ketika Yesus di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Mereka ada di kubur Yesus. Ayat yang ke-47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Tidak berhenti sampai di salib saja. Ketika Yesus sudah mati, mayatnya diturunkan dan mereka menaruh Yesus masuk di dalam kubur. Maria Magdalena tetap ada di situ dan melihat di mana Yesus dibaringkan. Kesetiaan Maria tidak hanya diwarnai ketika dia diberkati. Kesetiaan Maria diwarnai dengan ketika Yesus menderita di atas kayu salib. Seakan-akan tidak mampu menolong dirinya sendiri maupun menolong yang lain. Bahkan ketika Yesus ditaruh masuk di dalam kubur, tubuh yang sudah tidak bernyawa, Maria tetap mengikut Yesus. Pribadi yang sangat dikasihi oleh Yesus. Itulah sebabnya Maria dipilih oleh Tuhan untuk pertama kalinya Yesus menampakkan diri kepadanya. Oleh sebab itu dia berlari dengan sukacita dan berkata kepada yang lain, "Aku telah melihat Yesus." Itulah sebabnya Maria dipilih oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus yang mati itu sudah dibangkitkan.
malam hari ini menjadi satu perenungan buat saudara dan saya. Sudahkah hidup kita jadi berkat? Seperti Maria, dia rindu apa yang dia miliki. Dia berkata semuanya ini bukan miliknya. Yesus sang pemilik, kita hanya dipercaya sebagai pengelola, memanage semua harta yang sudah dianugerahkan kepada kita. Semua hanya pinjaman, semua hanya terbatas, tidak bisa kita bawa sampai kekekalan, hanya bisa kita pergunakan ketika kita hidup di dunia ini saja. Kesetiaan yang dinyatakan oleh Maria membuat hati Yesus sangat mengasihi Maria ini. Saya rindu malam hari ini Tuhan menemukan, mendapati orang-orang yang setia. Apapun yang sedang kau hadapi, penderitaankah, kesukarankah, kelaparankah, pedang, aniaya, apa yang sedang kau hadapi malam hari ini, jangan sampai membuat semuanya itu kita jauh dari Tuhan. Seperti Maria, setia sampai mati, setia bahkan ketika Yesus disalib, setia sampai Yesus dikuburkan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini membuat kita merenung apa yang menjadi pergumulan kita. Kesukaran, kesulitan jangan sampai memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari malam hari ini tenangkan, teduhkan hatimu, renungkan firman ini baik-baik. Apakah hidupmu sudah jadi berkat bagi orang lain? Memberi tidak selalu berarti dengan harta, keuangan. Memberi juga bisa berarti dengan engkau memberikan telinga, engkau mendengarkan keluhan dari keluargamu yang sedang ada dalam kesesakan. Menjadi berkat. Bahkan secangkir air pun, segelas air pun kalau engkau mau berbagi, memberikan kepada sesama, semuanya ada upahnya. Dan biarlah engkau menjadi orang-orang yang setia malam hari ini. Bapa, engkau melihat setiap pribadi. Kami mengucap syukur kalau firman-Mu malam hari ini mengingatkan setiap kita untuk tetap terus bergerak, jadi berkat, tetap melayani Tuhan, berbagi dengan yang lain. Apa yang ada di dalam genggaman kami, mungkin itu handphone. Kami mungkin sering menghabiskan waktu kami di depan handphone kami, tetapi kami seringkali lupa. Bahkan handphone pun bisa Tuhan pakai untuk memberikan semangat pada teman kami, saudara kami, famili kami yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Kami mau setia Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami ya Roh Kudus untuk tetap bergerak, untuk tetap memberi, untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, ingatkan kami selalu. Dan kami mengucap syukur firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan
Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangan-Nya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbing, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Berapa banyak orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan malam hari ini. Kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu tuntunan-Mu. Mungkin sedang ada dalam goncangan yang berat, ada perubahan yang mendadak begitu tiba-tiba. Kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Mari malam hari ini Dia hadir. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Nyanyi sama-sama saya, katakan, oh Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mungkin kau tidak sanggup mengucapkan kata-kata di hadapan Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan semuanya itu. Sebab Tuhan melihat kedalaman hatimu ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan, segera kedua tangannya memelukmu, memberikan rasa aman. Engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak pernah dibiarkan. Seberat apapun masalahmu, Dia tetap ada di pihak. Persoalan, kesulitan, pergumulan, kadangkala Tuhan izinkan untuk merendahkan hatimu, untuk menyadarkan engkau bahwa engkau memerlukan Tuhan di atas segala-galanya. Kekuatanmu, kepandaianmu, hartamu tidak bisa menolong engkau. Mari kembali kepada Yesus. Semua harta kekayaan adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola, dipercaya untuk mengelola. Kalaupun semuanya itu diambil, relakan. Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu yang baru. Kalau hatimu benar, kalau responmu benar dengan masalah yang sedang kau hadapi, seperti Ayub
dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Mari belajar dari peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Semuanya adalah rangkaian pelajaran tentang kehidupan. Dan hanya satu tujuannya. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia bukan Allah yang senang ketika kita menderita. Tapi hanya satu tujuan semuanya itu. Mendatangkan kebaikan bagi engkau dan saya. Pasti ada kebaikan di balik semua masalah. Di balik semua persoalan dan penderitaan. Firman-Nya sudah jelas. Persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan yang biasa, yang tidak melebihi batas kemampuan kita. Sebab Allah setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar. Gembok tidak pernah diciptakan tanpa anak kunci. Masalah selalu ada dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kuatkan, teguhkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia ada dekatmu. Dia sedang memeluk engkau. Bahkan dia tahu setiap tetes air mata. Dia tahu hari-harimu. Semuanya tidak ada yang tersembunyi. Biar malam hari ini menjadi satu malam perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Maria Magdalena, engkau bersorak kegirangan dan engkau berkata, aku telah melihat Tuhan. Mungkin kau tidak melihat Tuhan secara jasmani, tetapi engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Itu yang membuat hidupmu benar-benar bebas, merdeka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik bagi kami. Mengucap syukur untuk anak-anakmu yang sedang berulang tahun. Untuk Bapak Hodiantoro, Ibu Heni, Ibu Jessica, mungkin yang lain yang tidak saya sebutkan yang sedang berulang tahun, yang sudah berulang tahun. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan akan memakai engkau jadi berkat bagi banyak orang. Janjinya ya dan amin. Melalui lembah kekelaman sekalipun, engkau tetap disertai oleh Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat kebaikan Tuhan seumur hidup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewatlah
dengan Bapa kami. Inilah hidup kami Bapa. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Lawat setiap hati yang sedang terluka. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Haleluya. Yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, kesukaran, tolong kami Tuhan melewati semuanya. Biar Dia sendiri hadir di mana engkau berada, menjamah dan menyembuhkan, memberikan damai, sejahtera, ketenangan bersama Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap pribadi, bahkan hati yang hancur, hati yang luka. Tuhan, Engkau yang menjamah dan memulihkan, memberikan hati yang baru, hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, Kau hapus setiap kenangan yang buruk, pengalaman-pengalaman yang menakutkan, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Engkau hapuskan dan Kau ganti dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh dihiburkan, diteguhkan. Dan biarlah malam hari ini membuat kami terus menyala-nyala, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tetap memberkati Indonesia, memberkati negara, bangsa kami, pemerintahan kami. Biar Tuhan segera lalukan pandemi ini dari negeri kami. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa. Terima kasih untuk setiap kesedihan, tiap persoalan pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan kami alami di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tahu ada pelajaran yang indah, pelajaran kehidupan di balik semuanya itu. Yang semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapak, Engkau memakai setiap pribadi malam hari ini yang sedang mengikuti acara ini. Tuhan, biarlah kekuatan dari tempat maha tinggi yang memampukan kami menghadapi masalah persoalan di dalam hidup ini.
Biarkan kami terus melayani Tuhan dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang kami miliki. Kami boleh berbagi dengan yang lain karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami tahu hidup kami harus jadi berkat. Selagi masih ada kesempatan, selagi kami masih diberi waktu, kami mau memakai semuanya itu. Hidup jadi berkat. Dan kalau satu saat kami dipanggil pulang ke rumah Bapa, semua orang boleh melihat, semua orang boleh mengenang ada perbuatan kami yang kami tinggalkan, satu teladan yang baik untuk keturunan kami, anak cucu kami, teman sahabat kami boleh melihat selama hidup kami ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu yang dengan yang lain. Kami berdoa untuk oma-opa, para senior yang Tuhan setia mengikuti acara doa malam ini. Tuhan sendiri yang menjamah dan memberkati engkau. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Umur panjang ada di tangan kananmu, kebahagiaan ada di tangan kiri. Engkau akan menjadi berkat bagi anak cucu menantu. Hidupmu semakin lama, semakin sehat, semakin kuat. Bukan karena kekuatanmu sendiri, tetapi karena ada berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, pertolongan, pembelaan dari Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun memberkati kehidupanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pelayananmu seumur hidupmu. Engkau terus melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya jadi berkat bagi banyak orang. Teladan Maria Magdalena biar termeterai di dalam kehidupanmu, membuat hidupmu selalu jadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama saya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari